Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita doakan selalu guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdul Khalid Abdul Mu'alif Atamul Bidul Hayati, juga orang tua kita, guru kita terhormat yang mulia Bapak Kiai Haji Salim Naik. Semoga sehat panjang umur dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatizah, para orang tua, guru-guru kita yang lain yang terhormat yang mulia Bapak Ustaz Haji Abdul Muhyiddin Yasir, Ustaz Ismail Mahmud Yasir, dan para asatizah yang lain, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Abdul Majid bin Abdul Mu'alif, putra beliau, saudara Akmal yang kebetulan dulu sering bertemu dengan saya di perusahaan Takaful ya. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim. Juga yang saya hormati para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Jangan lupa juga niat i'tikaf. Jadi kita dari tadi sampai sekarang mendapatkan pahala i'tikaf. Wa itu i'tikaf fa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma kuntu fihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi mendengar sambutan dari guru kita tentang almarhum Haji Abdul Majid. Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ingat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kau melihat orang yang sering berada di masjid, saksikanlah akan kualitas keimanan. Ini kan almarhum harus masjid aja. Dan tiap hari di masjid. Ya. Bahkan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Maka kita bersaksi juga pada malam hari ini di 100 hari wafatnya beliau, bahwa insya Allah beliau orang yang baik ya. Termasuk dalam yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia terakhir kiamat diberikan perlindungan khusus oleh Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Ya kan? Maka kalau jamaah diminta di Depok mesti jangan nolak. Ya kan? Kita jadi pengurus tiap hari mikirin masjid. Ya, yang mudah-mudahan tergolong dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi saya sampaikan sebuah ayat daripada surah Yasin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, kami akan menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati bakalan hidup lagi. Kapan hidup? Entar hari kiamat. Sebab kadang-kadang di dunia ada orang udah mati ngaku hidup lagi. Ada nggak? Ada kadang di sono ada orang udah mati hidup lagi. Kagak ada deh. Nggak mungkin ada, tapi di akhirat. Berarti kalau orang katanya mati hidup lagi, belum mati kan dia? Pingsan doang, atau hilang kalau disangka mati, nggak taunya masih ada gitu. Jadi karena Quran mengatakan inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang udah mati kan entar. Kemudian wa naktubu ma qaddamu, dan kata Allah akan kami catat semua yang mereka lakukan di dunia. Semua yang kita lakukan
ada catatannya. Ternyata bukan cuma yang kita lakukan yang dicatat, termasuk yang dicatat juga adalah wa atharahum, bekas yang kita tinggalkan. Orangnya udah gak ada, tapi bekasnya masih ada. Orang bilang kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Ada yang bilang meninggalkan utang. Nah kalau orang sendiri gak ada yang punya utang, orang mati meninggalkan amal yang baik. Doa Nabi Ibrahim itu di antara doanya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Doa Nabi Ibrahim, jadikanlah aku sebutan yang baik setelah aku tidak ada nanti. Orangnya udah gak ada, tapi sebutannya masih ada. Itu doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku orangnya jadi sebutan yang baik gitu. Ya, dan orang yang baik, orangnya udah gak ada, tapi bekasnya masih ada. Maka dalam agama Islam Nabi kita Muhammad SAW banyak tuh ngajarin kita tinggalkan bekas yang banyak. Ini contoh gini. Kenapa kita kalau sholat wajib di sini nih, sholat sunnah kenapa suruh geser? Kan geser ya, supaya semakin banyak bekas yang kita pakai. Maka bapak-bapak kalau ngaji pindah-pindah. Jadi kita kan kalau ngaji nggak pindah-pindah. Kadang guru sampai apa yang sebelah sana, Pak Haji ini sebelah sini. Biasanya kalau dia udah meninggal tempat kosong buat kan, dari berani parkir gitu. Boleh nggak ngaji pindah-pindah duduknya gitu? Waktu sholatnya mohon maaf ya, saya maju. Kita kan sholat wajib di sini nih. Kalau sunnah apa ya? Geser ya. Berangkat ke masjid dari satu jalan, pulang sunnah apa ya? Berjalan yang lain. Semakin banyak bekas yang bumi yang kita injak. Bapak tadi dari mana sih? Dari kita pulang motor. Manggarai. Muter. Ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibadah adalah kathratul khuta ila masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Langkah yang pertama ngapusin dosa, langkah kedua apa ya? Ngangkat derajat kita. Di samping juga jadi bekas, ada nih, jadi bekas. Sahabat Anas bin Malik diriwayatkan beliau kalau ke masjid langkahnya pendek-pendek. Gitu. Ya Anas, kenapa kau pendek-pendek? Supaya semakin banyak langkahku di masjid. Gitu. Boleh Pak Haji ke masjid dengan ajar doa pelan-pelan gitu. Saya masjid udah asal, lambat. Sampai begitu sahabat Anas bin Malik, semakin banyak langkah menuju. Jadi dalam agama Islamnya dari disuruh kita memperbanyak bekas. Gitu, orang yang nggak ada tapi bekasnya masih ada. Gitu. Memperbanyak langkah menuju masjid, ya kan? Dan ibadah-ibadah yang lain. Yang punya jabatan itu nggak selamanya gitu. Mudah-mudahan dia udah tidak menjabat tapi bekasnya. Innal wasaifa la tabumu liwahidin in tunkiruha fa ainal awwal. Sesungguhnya jabatan tidak kekal pada seseorang. Kalau nggak percaya mana pejabat yang dulu. Paling lama jadi pemimpin 5 tahun gitu. Ya gitu. Oke lah 2 periode itu 10 tahun. Itu kalau orang demen gitu. Ya. Jadi itu kan nggak lama jadi pejabat, jadi RT berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Apa seumur hidup kalau RT itu? Ya, jadi RW, jadi pejabat nggak lama dia, jadi menteri, jadi apapun. Innal wazaifa la tadumu liwahidin, jadi pejabat nggak lama. In tunkiruha fa ainal awwal. Kalau bekerja mana pejabat yang dulu? Ya kan, fa'mal minal fikril jamili sonaian. Buatlah kebijakan yang baik sebagai peninggalan kamu. Fa idza uzilta fa innaha la tuhzal. Kamu dilengserkan, selesai dari jabatan, bekasnya masih ada gitu. Contoh dulu beberapa tahun yang lalu banyak polwan-polwan pengen pakai jilbab deh. Sama tentara perempuan ada nggak tuh yang pengen pakai jilbab? Cuma dulu nggak berani, belum ada aturannya gitu. Ya gitu. Beberapa waktu yang lalu ada petinggi di kepolisian, di TNI buat peraturan bahwa polwan boleh pakai jilbab. Ada nggak? Kalau polisi laki nggak boleh, yang polwan. Kalau laki nggak boleh. Gara-gara ada peraturan, sekarang boleh nggak polwan pakai jilbab diri? Tentara perempuan. Mungkin yang tangan-tangan udah nggak ada orang itu, tapi bekasnya. Gitu.
mumpung jadi RT bikin kebijakan yang baik, mumpung jadi RW, mumpung jadi lurah, mumpung jadi camat, ya kan? Mumpung jadi amanah pejabat itu sudah lama, buat kebijakan yang baik. Orang yang udah tidak menjabat, kebijakannya masih ada. Ya kan? Jadi agama, karena kata Allah yang dicatat bukan cuma yang kita lakukan, tapi juga wa'atharahum, bekas yang kita tinggalkan. Kan ibadah ada bekas ibadah, betul nggak? Kita sholat ada nggak bekasnya? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ntar orang yang sering sembahyang ada bekas di wajahnya. Hitam-hitam Pak Ustadz nggak mesti hadirin. Jadi bekas itu di akhirat kan. Karena ada orang yang maksain sembahyang biar hitam gitu. Padahal yang bisa jadi orangnya nggak hitam, jidatnya hitam dia gitu. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa ta'rifu min ummatika? Entar hari kiamat nanti, bagaimana kau mengenali umatmu? Banyak nggak manusia kan? Banyak banget. Nabi berdaulat punya umat. Bagaimana kau mengenali umatmu? Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna ummati da'awna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi, umatku hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Jadi bekas wudhu tidak bercahaya. Maka pesan Nabi apa? Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyafal. Siapa yang bisa manjangin basuhan wudunya maka panjangin. Yang wajib sampai mana? Siku. Sunnahnya dia apa ya? Kaki yang wajib sampai mana? Mata kaki. Sunnahnya dia apa ya? Lebihin. Dia nggak tuh? Rambut kan 3 lembar cukup. Dia nggak tuh? Lebihin aja. Ada kawan kita pelit banget ngambil rambut 3 atau 2 nih. Pelit amat banget kurang Ustaz. Ini semakin luas basuhannya hari kiamat semakin bercahaya. Ada bekasnya. Ibadah ada nggak bekasnya? Ada bekasnya. Terakhir kiamat Nabi lihat siapa tuh terang banget tuh umat tuh. Nabi lihat di ujung sama apa silo Nabi siapa tuh? Oh jamaah Nabi buat Nabi. Sebab kalau untuk belepek ada dia di berkolong. Jadi bercahaya. Jadi ibadah ada nggak bekasnya? Ada bekasnya. Yang dicatat bukan cuma yang kita lakukan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kira-kira apa bekas yang kita tinggalkan kalau kita beribadah? Imam Nawawi udah nggak ada, tapi kita dari solihin masih ada sekarang orang baca, betul nggak? Iya kan? Kitab At-Tibyaan, Imam Nawawi kitab Al-Azkar, ada nggak? Imam Bukhari udah nggak ada, tapi kitabnya masih ada. Mana pahalanya? Begitu ada itu. Ya kan? Ihfaz li nafsika qabla mautika dzikraha, fa dzikru lil insani umrun tsani. Selagi hidup siapkanlah sesuatu yang bakal dikenang orang. Kenangan yang baik itu adalah umur yang kedua. Imam Syafi'i kalau nggak salah umurnya sekitar kalau nggak salah 39 tahun gitu. 49 tahun. Imam Nawawi 54 tahun kalau nggak salah. Umurnya nggak banyak kan, tapi sampai sekarang orang tahu nggak tuh? Begitu tuh. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Maka mudah-mudahan mumpung kita masih seperti almarhum dengan Haji Abdul Majid, orangnya almarhum udah meninggal 100 hari yang lalu ya. Dari Pak Kiai sampaikan sebagai kakaknya tentang kebaikan-kebaikan almarhum. Saya dengar cerita dari putranya nama Akmal ya. Beliau orang yang baik, ya dari drama. Dipanggilnya ayah atau bapak? Ayah. Dia semuanya panggil ayah dia nggak tuh. Saking baik orangnya udah nggak ada, tapi kebaikannya itulah umur yang kedua. Ihfad li nafsika qabla mautika dzikraha, fa dzikru lil insani umrun tsani. Jadi mumpung kita itu yang tadi doa Nabi Ibrahim itu waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan aku sebutan yang baik setelah aku sudah tidak ada. Jadi kira-kira apa yang bakal dikenang orang kalau kita udah baik? Maka buatlah. Maka dalam agama Islam disuruh tuh. Dia kan dalam sebuah hadis bersabda Nabi kita Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau orang meninggal dunia, putus semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Shadaqatul jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Orangnya udah nggak ada, tapi sedekah jariah masih ada. Maka dalam Islam ada bab wakaf, ya kan?
ciri orang Betawi, ciri orang kaya Betawi zaman dulu. Kan di Jakarta banyak orang kaya dulu. Ciri orang kaya di zaman dulu di Betawi itu bangun musola, bangun langgar. Di Jakarta banyak nggak gang langgar? Banyak dulu. Lu gimana tinggal gue di gang langgar? Dulu banyak gang langgar karena direnovasi di musola ya. Biasanya dikasih nama dengan nama yang mewakafkan. Ini langgar Raja Kulon, langgar Raja Somad, ada nggak tuh? Ini langgar Raja Ali, ya nggak tuh? Ini langgar Raja Hidayat, ya nggak tuh? Ya kan ditulis dengan nama beliau. Ciri orang kaya zaman dulu di Jakarta apa itu? Bangun tempat ibadah. Biasanya dibangun di ujung gang, maka itu namanya gang langgar. Ya kan banyak gang langgar. Sekarang direnovasi jadi masjid. Jadi apa namanya, orang yang udah nggak ada tapi bekasnya masih ada. Kira-kira buat kita semua, buat saya juga ya yang ngomong nih, kira-kira apa bekas yang kita tinggalkan manakala kita udah nggak ada? Ada sebuah kalimat syair mengatakan, al harfu ba'da mautika syahidan faktub bikaffika ma tarahu jamilan. Huruf yang kita tulis sendiri hari kiamat akan jadi saksi sendiri. Tulislah sesuatu yang baik menurut kamu. Kan tiap hari kita nulis, betul kan? Tulis apa? Tulis WA ada kan? Ini nggak gitu, nulis WA. Ustaz, saya nggak bisa nulis. Bisa nulis WA, nulis WA, nulis juga itu. Dengar? Kenapa sih ente jarang balas WA nih? Tulisan gue jelek gitu. Jadi nulis itu saya bilang ya, Imam Ibnu Katsir udah nggak ada, kitab tafsirnya masih ada gitu. Betul kan? Ulama-ulama zaman dulu, ya nggak? Orangnya udah almarhum, bukunya masih ada sampai sekarang. Al harfu ba'da mautika syahidan. Huruf yang kita tulis hari kiamat jadi saksi buat kita. Faktub bikaffika ma tarahu jamilan. Tulislah dengan tanganmu sesuatu yang kamu anggap bagus. Ya kan? Tadi kalau dulu dilebihin, kenapa dilebihin hari kiamat jadi saksi? Ya kan? Jadi ibadah ada bekasnya. Ini ada orang kadang wudhu malas buat kena air, ada nggak? Ya apalagi mama kadang gitu, jangan doang. Ada tuh bapak-bapak wudhu buka keran begini dia nggak. Jadi ibadah yang kita lakukan ada bekasnya, sholat ada bekasnya, puasa ada bekasnya. Ya kan? Yang dicatat oleh Allah bukan hanya yang kita lakukan, tapi bekas yang kita lakukan. Ini bagian pertama hadirin yang insya Allah mudah-mudahan kita ambil pelajaran daripada 100 hari almarhum. Karena almarhum orangnya udah nggak ada, tapi insya Allah bekasnya masih ada. Saya yakin semua punya kenangan, betul kan? Punya kenangan kebaikannya, termasuk ini masjid tadi Tuhan. Ya kan beliau berapa tahun jadi pengurus masjid kan, dengan segala kebaikannya. Insya Allah tadi menurut Allah Subhanahu Wa Taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Semuanya ada catatannya. Kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin juga buat putra-putri almarhum ya, hadis yang sering kita dengar, ja'a rajulun min Bani Salamah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak muda dari kabilah Bani Salamah ketemu Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nanya, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarru bihi ba'da mautihima. Nabi, ayahku udah enggak ada, ibuku udah meninggal, tapi aku ingin berbakti kepada orang tua. Gimana Nabi, ada nggak caranya? Qala, kata Nabi, ada. Na'am, kata Nabi. Jadi orang tuanya udah nggak ada, masih pengen berbakti gitu. Kata Nabi, ada nggak caranya? Ada. Kan zaman sekarang juga ada gitu tuh. Ustaz, saya pengen banget berbakti sama orang tua, tapi udah nggak ada. Ustaz, ente ngapain? Kuburannya saya bikin cakep banget kan. Saya bikin 2 lantai kan. Saya pasangin AC, kedinginan baru supaya dia canggih gitu. Kan ada orang yang merasa berbuat baik dengan orang tuanya dengan cara kuburan bapaknya dibikin cakep banget. Kenapa dari Itali? Ya enggak, ini rumput dari Jepang. Tapi apakah begitu? Ya, silakan saja kita bagusin kubur orang tua kita ya. Namun ada cara yang Nabi ajarkan. Ya Rasulullah, gimana caranya berbakti dengan almarhum orang tua tapi dua-duanya udah nggak ada? Qala, kata Nabi yang pertama, as-sholatu alaihim. As-sholat maknanya doa. Doain orang tua. Kita doain Allahumma ja'al kuburahum rawdatan. Ini kadang-kadang ada orang ziarah kubur yang doa kuncen. Kadang-kadang anaknya ngapain? Kenapa? Nggak ada.
bagus sampai doain anaknya, betul nggak tuh? Anaknya doain tuh. Namun kadang-kadang anaknya ngapain? Nongkrong di pinggiran orang pada doa pada zikir. Yang pertama kata Nabi as-shalah, doain orang tua. Yang kedua al-istighfaru lahum. Sering-sering kita bilang mohon ampun buat orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari, ada seorang di kuburan mendapatkan nikmat. Jadi turfa'u lil mayyiti darajatahu. Ada orang di kuburannya diangkat derajatnya, mendapatkan nikmat, kesenangan. Dia aneh, dia nanya, ya Rabbi, min aina hadza? Dari mana asal kesenangan yang aku dapatkan? Dia ngerasa perasaan saya di dunia ibadah cuma gitu-gitu doang kan? Kau mendapatkan kenikmatan. Faqila lahu, dikatakan kepada orang ini, waladuka istaghfar. Anakmu di dunia selalu mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Kenapa hadirin kita doain orang tua kita mohon ampunan? Saya mohon maaf ya, banyak orang tua kadang-kadang dia tahu ini nggak boleh, dia tahu nggak boleh, namun kadang-kadang dikerjain juga gitu. Buat siapa itu? Buat anaknya, betul kan? Dia tahu ini nggak boleh, kayak mama tuh ada acara, ya kan? Ada kue banyak, anak tinggal kue sepi masukin tas dan itu kadang-kadang kan buat anak saya gitu, ya kan? Bapak-bapak juga sama bapak-bapak tuh kalau jalan-jalan kemana-mana, saya pengen pikirin anaknya, ya. Bapak-bapak nih lagi keluar kota, ke taman, tempat saya pengen pikirin anak, ini bapak yang benar ya, bapak yang benar nih. Kalau bapak yang nggak benar nggak pikiran. Jadi kenapa kita doain orang tua kita? Kadang-kadang orang tua dia tahu tuh nggak boleh dikerjain juga. Buat siapa tuh? Buat anaknya. Maka anaknya ngapain? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang ketiga kata Nabi, caranya wa infadu ahdihima, melaksanakan janji-janjinya. Mungkin almarhum semasa itu punya niat, ada nggak nih? Mungkin pernah ngobrol kemarin, gue lihat tuh karpet musola udah jelek banget, nah itu kalau punya duit bukan beliin mesti karpet. Bapaknya meninggal nih, anaknya denger, anaknya ngapain beliin karpet buat masjid? Dulu bapak saya pernah bilang main beliin karpet dikasih, gitu. Ya kan? Atau mungkin bapaknya berwasiat, ada nggak tuh? Pas mau meninggal ada nggak? Anakku itu ada duit di bank, ambil 10 juta, sumbangin ke masjid, ada nggak? Cuman saya ngomongnya mau sekarang aja deh. Ya, kan anak ada yang benar, ada yang kagak benar. Pihak masjid tahu, ya nih. Atau pihak mau sholat dengar ayah kamu tuh wasiat buat masjid 10 juta. Oh kan aja bapak saya ngacau aja tidak sopan lagi ada gitu. Ya tapi kan kalau almarhum itu baik semua gitu. Maka yang bagus akhirnya yang bagus itu wasiat lagi sehat, betul kan? Nabi pernah ditanya ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajran. Nabi, sedekah yang bagaimana yang paling gede pahalanya? Apa kata Nabi? Anta shadaqah wa anta sahihun. Sedekah dalam keadaan kamu lagi sehat. Karena kebanyakan orang ngomongnya mah sudah gitu ya. Itu karena di Depok jangan dijual, kenapa kata orang ngomongnya udah mau ngabisin gitu tuh. Lagi sehat dikit dipanggil notaris segala macam, ya nggak jelas saudara. Sekarang banyak tanah wakaf di Jakarta disengketain sama anaknya, ada nggak? Saya belum lama ini bisa nyata daerah Depok mana gitu, ada Ustaz cara ribut di malam Ustaz, jadi tanah yang biasa selama ini orang udah lewat dari ini, yang punya tanah meninggal sama anaknya itu ditutup dipagar. Ini tanah saya yang mau lewat, semua bikin kontrakan gitu, dibangun rumah, orang bingung lewat berapa terbang gitu. Nah, itu ada Pak Lurah tuh berarti terakhir. Artinya maka kalau pengen mewakafkan lagi sehat. Jadi yang ketiga kata Nabi, gimana cara berbaktinya? Wa infadu ahdi, melaksanakan, melanjutkan kebaikan-kebaikan. Yang keempat apa ini? Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihi, menyambung silaturahim yang biasa disambung oleh orang. Dulu lebaran sono kemari sono, udah nggak ada almarhum, saya yang ngurusin anaknya tuh, gitu. Yang
terakhir yang kelima kata Nabi, wa ikramu shadiqihima, menghormati, memuliakan teman-teman almarhum orang tua. Biasanya anak kenal sama teman orang tua yang lain, tapi teman ayah kita nggak kenal sama kita, kayak masih kecil aja. Ada cerita, Umar bin Khattab punya anak Abdullah bin Umar. Di kota Mekah, anaknya Umar namanya Abdullah bin Umar lagi jalan dengan Abdullah bin Dinar, lagi jalan berdua. Falaqiyahu aqrabiyun, ketemu orang Arab dari kampung. Begitu ketemu, fasallama alaihi Ibnu Umar. Oleh Ibnu Umar ini orang ditegur, disapa. Ini Umar udah meninggal, cerita anaknya. Begitu ketemu ini orang kampung ditegur, disapa dengan hormat, dengan ta'zim. Fasallama alaihi Ibnu Umar. Ditegur, disapa, bukan cuma ditegur, disapa dengan hormat. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh anaknya Umar? Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Dia punya imamah, punya sahabat dicopotin, dikasih buat orang tua ini, tanda penghormatan. Bukan cuma itu, wa hamalahu ala himarin kana yarkabu. Dia punya himar, punya keledai, diboncengin orang tua, naik Pak, naik. Maka temannya nih Allah bin Dinar nanya, wahai Ibnu Umar, kok kamu hormat? Itu kan orang kampung. Orang kampung sih, kita tegur girang banget ya. Cuma bapak ke kampung dah, kan bapak orang kota nih, ke kampung. Orang kampung, orang kota mau dua. Kan orang kampung girang aja, orang tegur. Ini bukan cuma ditegur, tapi dikasih hormat, diboncengin segala macam. Dia betul. Kata Allah bin Dinar, emang dia siapa? Apa kata itu Umar? Inna hadzal rajul kana wuddan li abi. Sesungguhnya orang tua ini adalah kawan baik almarhum ayahku. Dan aku mendengar Rasulullah pernah mengatakan, inna min abarral birri ayyasilar rajulu wudda ahla wudda abi. Termasuk cara berbakti kepada orang tua yang udah nggak ada apa ya? Berbuat baik, menghormati kawan-kawan orang tua. Maka saya yakin putra beliau dan keluarganya undang semua nih guru-guru, dan dengan niat juga menyambung silaturahmi. Jadi kita kalau di jalanan di mana gitu ketemu, wah teman bapak saya. Kan kalau anak sekarang pengen ngumpet ada deh. Teman bokapku tuh ngumpet udah. Pokoknya jangan ketemuin. Assalamualaikum Pak Haji. Ini mungkin lagi naik motor nih, neng. Assalamualaikum Pak Haji. Maksudnya saya nggak masuk gojek. Saya bukan gojek, saya Grab. Mungkin lagi ketemu di pasar, di bank, lagi ngantri, sampai di mereka nggak kenal kita masih kecil, ya kan? Kita kenal nggak deh? Wah, kata bapak saya lagi belanja di toko. Assalamualaikum Pak Haji, udah Pak Haji, saya bayarin semuanya Pak Haji. Kira nggak? 3 troli banyak amat Pak Haji, aku banyak ada. Dikira dibayarin 3 troli. Jadi kalau ketemu jangan ngumpet ya. Ketemu teman ibu kita nih, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Tante, Assalamualaikum Bu. Lah, kamu siapa ya? Saya anaknya almarhumah Fulan bin Fulan. Ya Allah, pas banget. Dulu ibu kamu punya arisan utang lumayan. Bukan benar Bapak. Salah itu. Tegur hadirin dengan niat mengamalkan hadis ini, menghormati, memuliakan kawan-kawan orang tua kita. Jadi kalau ketemu jangan kabur sampai. Nah ini 5 cara kata Nabi berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Pertama doain, mau sering-sering mohon ampunan. Yang ketiga lanjutkan kebaikannya. Yang keempat sambung silaturahimnya. Yang kelima menghormati kawan-kawan daripada orang tua. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Bapak Habib Majid dan juga istri beliau jadikan kuburnya taman-taman surga, dan insya Allah mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kita yang hadir mudah sehat panjang umur dan kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.